Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang untuk teman-teman dari Praktikan Dasar Pemrograman tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mewakili dari teman-teman asisten meminta maaf kalau pengumuman modul 7 ini terlambat kayak gitu. Seharusnya untuk minggu kemarin itu digunakan untuk modul 7 dan minggu depannya itu untuk modul 8. Namun karena sudah terlanjur juga, maka untuk praktikum modul kali ini kita mulai dari modul 7, cuman isinya nanti juga sudah mencangkup modul 8 seperti itu. Jadi nanti kita akan membedah yang namanya karakter dan string, di mana di dalamnya juga ada struktur seperti itu. Nanti dari teman-teman bisa membaca terlebih dahulu mengenai pengantarnya yang ada di modul yang sudah diupload di Schoology untuk mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu seperti itu. Dan kita masuk ke bagian pengantar terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, di bagian karakter dan string, biasanya karakter itu kan diapit dengan tanda koma 1 seperti ini ya. Dan biasanya juga disimpan pada variabel bertipe data char seperti itu. Nah, biasanya untuk karakter literal itu menjadi karakter plain atau polos. Contohnya ini ya, yang tadi yang X ini, atau mungkin ada escape sequence yang berupa garis miring ini. Ya, nanti teman-teman akan dikasih penjelasan lebih jauh di modul ini seperti itu. Jadi ini cuma pengantar aja. Biasanya untuk karakter yang didahului oleh backslash atau yang tanda ini, garis miring terbalik ini, mereka memiliki arti khusus dan memiliki fungsi yang mewakilinya. Contohnya garis miring /n ini untuk mengganti baris seperti itu, atau mungkin /t di mana dia memberikan spasi lebih atau berupa tab seperti itu. Biasanya nanti tanda yang diawali dengan garis miring terbalik itu memiliki fungsi. Kemudian string dalam bahasa pemrograman C sebenarnya adalah array satu dimensi dengan karakter akhirnya diikuti 0 garis miring kosong. Jadi sebenarnya karakter-karakter yang biasa teman-teman tuliskan itu adalah karakter string yang memiliki akhiran 0, yang wujudnya seperti apa? Oh, garis miring 0 seperti itu. Sebagai contohnya nanti kita akan membuat kata hello di mana nanti di akhir akan kita berikan garis miring 0 atau O seperti itu. Oke, dan nanti untuk kalau misalnya kita mencoba ini, kemudian kita tambahkan garis miring 0, maka yang keluar tetaplah hello, karena sebenarnya mau kita berikan garis miring 0 atau tidak, nanti munculnya tetap hello seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah contoh tabelnya. Jadi tabel sequence tadi atau escape sequence ini memiliki fungsi masing-masing ya. Contohnya garis miring koma 1 untuk karakter ini memunculkannya seperti yang biasa kita gunakan, /n untuk new line atau berganti baris. Kemudian ada /b yang nanti kita gunakan itu untuk backspace atau menghapus satu karakter ke kiri. Seperti itu. Kalau ada juga /t untuk tab secara horizontal atau spasi lebih ke kanan ya biasanya. Dan juga ada /v di mana dia merupakan tab secara vertikal atau menurun seperti itu. Dan nanti ini bisa teman-teman pelajari lagi dan bisa dicoba-coba di percobaan di rumah seperti itu. Oke, kita masuk tadi ke yang kita coba ya. Sebagai contoh, untuk karakter hello sebenarnya kita bisa membuatnya dengan tambahan garis miring 0. Sebagai contohnya ada di sini. Kita mendefinisikan tipe datanya terlebih dahulu, yakni char atau untuk karakter seperti itu. Variabel yang bebasnya yang kita beri nama kata. Array satu dimensinya kita tentukan banyaknya karakter. Ada 6 seperti itu. Dan nantinya di sini isinya adalah masing-masing huruf yang ingin kita tampilkan. Yang pertama ada huruf H, E, L 2 kali, O, dan garis miring 0. Ini fungsinya sebagai null atau akhiran dari string yang ingin kita tampilkan. Jika sudah kita masukkan di awal di bagian preparation, maka saat kita munculkan nantinya, itu dia akan muncul sebagai hello saja, tidak menggunakan garis miring 0, karena ini tidak akan muncul seperti itu ya. Kita juga bisa menggunakan perintah yang lain daripada char kata garis dalam kurung kotak 6 dan semacamnya ini. Kita bisa menyingkatnya dengan seperti ini. Char kata kotak kosong di dalamnya atau void, lalu langsung kita tampilkan hello. Cuman lumrahnya biasanya teman-teman tidak akan menggunakan tanda kotak 2 ini ya, dan itu tidak masalah seperti itu.
Terus nantinya kita juga bisa melakukan manipulasi pada string yang berakhiran 0 tadi ya. Sebagai contoh kita bisa melihat tabel ini. Ada str copy. Dia fungsinya adalah mengopikan baris yang kedua ini ya, yang bagian kanan. Dia akan dikopikan ke S yang satu atau karakter string 1. Jadi S ini dia cuma simbol aja ya. Dia lebih ke arah simbol. Tapi dia teman-teman bisa gunakan kata-kata yang lain, bisa diganti kayak contoh nanti buku atau mungkin A atau mungkin yang lain kayak gitu, asalkan sudah didefinisikan di awal. Lalu fungsi yang lain ada contohnya ini strcat, dia fungsinya menggabungkan ya. Jadi contoh kata-katanya ini hello, ini word. Kalau teman-teman gabungkan maka dia akan disambungkan katanya kayak gitu. Jadi langsung outputnya adalah hello world. Kemudian ada strlen, di mana dia adalah mendefinisikan panjang karakter dari string yang ada di dalam kurung ini. Misal hello berarti dia ada berapa huruf? Oh, ada berapa karakter? Oh, ada 5 kayak gitu. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain yang bisa teman-teman pelajari kayak gitu. Kita lanjut ke bagian yang ini harusnya modul 8 ya, struktur, tapi kita gabungkan aja di modul 7. Nggak apa sekalian. Nah, pada struktur ini kita bisa menggunakan satu jenis variabel yang mampu menyimpan beberapa item data yang bertipe sama. Dengan caranya apa? Menggunakan array. Selain itu, dalam pemrograman bahasa C, struktur ini juga bisa memungkinkan kita untuk membuat tipe data sendiri namun yang di dalamnya terdapat tipe data yang lain. Agak mirip dengan array ya, di mana dia memiliki dimensi-dimensi di dalamnya. Kayak gitu. Kemudian struktur ini biasanya digunakan untuk mewakili satu rekaman data tertentu. Sebagai contoh umumnya yang kita aplikasikan di sini adalah misal kita ingin mencari buku-buku yang ada di perpustakaan dan melacak atributnya. Atributnya itu contohnya seperti judul, penulis, subjek, ataupun ID buku kayak gitu. Kemudian untuk membuat sebuah struktur kita harus menggunakan pernyataan struct. Jadi pernyataan ini digunakan untuk membuat tipe data baru yang memiliki lebih dari satu item yang mewakili variabel utamanya kayak gitu. Pendefinisiannya seperti ini. Jadi ini nanti teman-teman akan tahu lebih paham atau lebih paham lagi nantinya di dalam percobaannya langsung kayak gitu. Jadi ini cuma pengantarnya aja. Nanti bisa dibaca untuk pengertiannya ini. Kemudian label struktur ini bisa digunakan secara opsional ya, berarti dia bebas digunakan atau tidak kayak gitu. Dan biasanya ini tidak cuma digunakan untuk string saja, dia bisa digunakan untuk tipe data yang lain. Contohnya int untuk bilangan bulat, float ini harusnya float ya, bukan volat ya. Float ini untuk bilangan pecahan seperti itu, atau mungkin bisa definisi variabel yang lain kayak double dan semacamnya kayak gitu. Yang penting, seperti biasa, untuk pendefinisian struktur ini sendiri harus diakhiri dengan tanda petik koma. Jadi beda dengan fungsi tambahan ya. Kalau fungsi tambahan, dia tidak perlu ada titik koma di setelah tanda kurung kurawa. Cuma kalau struktur dia perlu. Kayak gitu. Contohnya, ini pengaplikasiannya seperti ini. Struct buku berarti di dalam variabel buku yang bertipe data char, dia memiliki berbagai tipe data yang lain. Di dalamnya ada judul, ada author, ada subjek, ada ID buku. Jadi untuk yang sebelah sini, ini bisa teman-teman ganti ya, diganti dengan ya kata-katanya bebas lah. Cuman ini mewakili tadi contohnya yang di sini. Yang judul buku ada di sini, author itu berarti dia penulisnya, subjek itu berarti dia adalah ya subjek dari buku tersebut, dan terakhir ID. Biasanya ini untuk nomor ya. Karena nomor itu menggunakan tipe data yang lain, berarti teman-teman bisa menggunakan tipe data bilangan bulat, seperti itu. Nanti kita akan coba langsung di modul kali ini. Saatnya kita masuk ke percobaannya ya. Di sini nanti ada contoh script. Untuk percobaan pertama, teman-teman silahkan mencoba ini. Nantinya setelah diketik atau mungkin mau di copy paste bebas. Yang jelas kalau sudah silahkan di-compile kemudian dijalankan. Jangan lupa dianalisa jadi jalannya program ini. Untuk contohnya sudah saya buat di sini. Kalau ini kurang besar, saya besarin dikit. Oke, segini cukup ya. Yang pertama, seperti biasa, include stdio.h, dia untuk mendefinisikan library. Kemudian int main dia sebagai fungsi utama, dan ini adalah body programnya. Printf, seperti biasa, fungsi printf di sini dia adalah menampilkan output ataupun inputan yang ada. Dan di sini nanti yang akan dia tampilkan seperti ini. Masih ingat dengan tadi escape sequence yang garis miring terbalik, ada karakternya? Dia memiliki fungsi untuk slash t, dia akan memberikan tab,
Kemudian untuk slash n berarti dia akan memberikan enter atau ganti baris sebanyak 2 kali, karena di sini terdapat 2 kali perintah seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk ditutup dengan tanda titik koma. Kemudian ada hello world. Masih ingat dengan fungsi slash b? Kalau teman-teman baca tadi, slash b ini fungsinya untuk backspace. Backspace ini berarti dia menghapus karakter di sebelah kirinya sebanyak berapa banyak perintahnya ya. Kalau di sini ada 2, berarti nanti yang ditampilkan ada L-nya cuma ini ya, karena L sama O-nya ini akan terhapus seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan hello world tanpa spasi karena ini menyatu. Kemudian terdapat printf slash n, dia fungsinya untuk mengganti baris. Kita coba apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan. Oke ya, bener ya, di sini terdapat tab. Nah, di sini ada tab, kemudian ada slash n. Nah, slash n-nya di sini biasanya kalau 2 dia akan ditampilkan 1 saja. Dan sesuai dugaan karena di sini ada perintah backspace, maka di sini akan dihapus karakternya sebanyak 2. Yang dihapus mana? Oh, yang sebelah kirinya dari perintah ini. Berarti O sama L kayak gitu. Nanti hasilnya silahkan teman-teman screenshot dan dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian untuk diagram alirnya atau flowchart, di sini saya juga sudah membuat, nanti bisa jadi referensi. Silahkan teman-teman membuat sendiri. Seperti biasa ya, program dimulai, kemudian outputnya apa, menggunakan tanda jejer genjang atau untuk output, langsung selesai, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke percobaan kita lanjutkan kembali. Percobaan kedua ya. Untuk percobaan kedua di sini terdapat, mohon maaf. Ya, di percobaan kedua, di sini ada 2 ya, di sini nanti ada 2 percobaan. Sebenarnya di sini nanti teman-teman silahkan untuk menampilkan 1 hasil aja. Cuman dalam skripnya dicantumkan 2 ya, skrip yang ini sama yang ini. Ini pengaplikasian dari skrip yang sebelumnya, di mana include stdio.h ini fungsinya untuk biasa library, kemudian ada fungsi utama, kemudian di sini ada identifikasi atau preparation, di mana variabel untuk kata-kata, tipe data untuk kata-kata, yakni adalah char. Kemudian di sini ada 6 karakter, ada H, E, L 2 kali, O, dan juga slash O atau fungsinya untuk 0. Kemudian ada printf untuk menampilkan output, yang ditampilkan adalah kata. %s, masih ingat %s ini untuk menampilkan string atau kata, bukan karakter. Kalau karakter pakainya C. Kemudian ada return 0 untuk menghapus semuanya, dan kita tutup dengan kurung kurawa. Sedangkan bedanya untuk yang ini sebenarnya sama aja. Cuman yang membedakan, masih ingat di sini dia disertakan 0 untuk isinya. Sedangkan di sini kita masukkan void langsung di dalam sini, di dalam kotak kosong array ini atau dimensinya kayak gitu. Jadi yang langsung ditampilkan adalah hello, seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman coba nanti digambar di flowchartnya cukup 1 aja, pilih salah 1 aja nggak apa-apa, kayak gini bisa, atau mungkin teman-teman ganti preparation-nya pakai yang kata tadi, bebas, monggo. Preferensi yang jelas untuk hasilnya sama aja. Ini kalau yang teman-teman pakai yang tadi ya, yang kata 6 hello, atau tadi mohon maaf kalau ngikuti script kayak gini ya, sama aja hello. Atau teman-teman ingin coba yang pertama tadi yang ada 1 kurungnya, jadi kita coba sekali lagi, nggak apa ya, hitung-hitung teman-teman belajar. Di sini ada H, kemudian ada E, kemudian ada L, kemudian ada L lagi, kemudian ada O, kemudian ada slash 0. 0 ya, bukan O. Seingat saya harusnya ada koma sih di sini. Ya kan, ada komanya. Sebentar saya tambahkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup dengan kurung kurawa. Kita tampilkan hasilnya sama aja. Jadi silakan nanti ditampilkan skripnya 2, flowchartnya 1, tapi hasilnya 1 aja karena hasilnya sama aja. Tapi silakan dianalisa menggunakan kata-kata teman-teman sendiri sepemahaman mungkin. Sepahamnya. Oke, kita masuk ke bagian di sini, di bagian fungsi-fungsi string. Kalau tadi di sini teman-teman hanya menampilkan yang perbedaan 0 atau tidak tadi. Di sini teman-teman akan menggunakan fungsi yang str tadi.
Masih ingat strcpy itu untuk copy, kemudian strcat itu untuk menyambungkan, dan strlen itu untuk mendefinisikan panjang. Seperti apa? Kita akan coba di sini. Akan saya perbesar lagi. Segini cukup ya. Seperti biasa, di sini include stdio.h, ini fungsinya untuk definisi library. Ini juga library string.h, fungsi utama. Kemudian di sini ada pendefinisian karakter str-nya. Sebanyak 12, ini batas maksimalnya. Yang kita tampilkan ada hello, ada word, dan juga ada satu lagi, ada str3. Kemudian di sini ada int panjang, dia akan mendefinisikan panjang karakter keduanya nanti. Yang pertama, kita akan mengopikan isi data str1 ke dalam str3. Jadi, isi hello ini dia akan dipindahkan atau di-copy, disalin ya, ke dalam isi data str3. Kalau udah, nanti dia akan ditampilkan dulu di sini berapa nilainya. Harusnya yang muncul nantinya adalah hello. Kemudian kita akan menggabungkan dari karakter string 1 dengan karakter string 2. Ini, str ini akan diletakkan setelah str1. Jadi, nanti kata-katanya harusnya adalah hello world digabung tanpa spasi. Kemudian, di sini ada panjang yang nanti didapat dari strlen str1. Masih ingat str1 dia digabungkan dari str2? Oke, berarti nanti panjang atau banyaknya karakter dihitung dari banyaknya karakter yang digabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya hasilnya 10. Untuk flowchartnya seperti ini. Bentar, saya tampilkan dulu. Seperti biasa ya, mulai preparation, proses, output, proses, output, proses, output. Kayak gitu. Harusnya munculnya sama. Oke, benar kan? Kita ngopiin dulu dari data str3, kita copyin dulu dari data str1 ke str3. Saya cek dulu apakah sama. Ya, sama ya scriptnya yang sesuai di sini. 3112, 3112. 3112. Bentar ya. Oh, bener. Ya, untuk hasilnya berarti dia str3-nya yang dia didapat dari str1 adalah hello. Kemudian strcat di mana dia menggabungkan str2 ke belakang karakter str1 hello world tanpa spasi karena langsung digabung ya. Kemudian strlen dia akan menghitung banyaknya karakter dari str1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebanyak 10. Seperti itu untuk percobaan ketiga, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke percobaan keempat. Untuk percobaan keempat, di sini sudah menggunakan struktur ya, yang tadi contohnya. Kita bedah dulu dari sini. Untuk scriptnya yang menggunakan struktur ini masih sama dengan yang ada di modul praktikum, cuma nanti kalau misal teman-teman menggunakan include struct.h, kalau misalnya muncul library not found atau misalnya filenya error, bisa dihapus, jadi itu tidak akan berpengaruh. Jadi untuk sebagai contohnya ada di sini ya. Ini saya hapus yang bagian struct.h-nya tadi. Kemudian di sini struct buku. Jadi dia bagian struct buku ini dia mendefinisikan tipe data yang lain di dalam variabel buku. Kayak gitu. Buku ini dapat dari mana? Dari buku ini. Udah paham ya didapatnya dari mana? Kemudian isinya nanti ada judul, ada penulis, ada subjek, ada ID buku, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita tadi sampai sini ya. Untuk char ini, berarti di dalam variabel buku, dia memiliki beberapa tipe data. Tipe datanya ada 3, ada tipe data char yang mewakili judul, penulis, subjek. Untuk int atau bilangan bulatnya, dia ID buku. Kemudian di sini ada fungsi utama. Oh ya, sebelumnya untuk struct jangan lupa diakhiri dengan tanda titik, koma, setelah tanda kurung kurawa. Kemudian kita masuk ke fungsi utama dengan body program. Di sini kita langsung mendefinisikan variabel tipe datanya struct ya, untuk kita mengetahui bahwa di dalam buku ini nanti di dalamnya memiliki judul, penulis, subjek, dan ID buku. Dan bisa kita pecah langsung untuk nama variabelnya ada buku 1 dan buku 2. Nanti ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk tugas di modul ini. Gitu. Kemudian kita langsung coba. Masih ingat dengan ini strcpy artinya apa? Ya, str copy ini artinya dia mengkopikan
yang sisi kanannya atau baris keduanya ini ke baris pertama. Jadi, untuk memasukkan isi dari apa yang ingin kita masukkan ke dalam buku 1, maka kita perlu mendefinisikannya di sini. Apa yang bisa kita kopikan? Pertama, judul. Judulnya adalah pemrograman C. Dia nanti akan dimasukkan ke dalam judul di buku 1. Penulisnya siapa? Ali Tovan. Ali Tovan dia akan dimasukkan ke buku 1. Subjeknya tutorial pemrograman C. Dia akan dikopikan ke buku 1. Kemudian di sini kita akhiri dengan ID bukunya. Kalau khusus untuk variabel integer, dia tidak perlu strcpy karena strcpy ini untuk string ya. Jadi string itu untuk variabel yang tipe datanya char. Jadi kalau yang untuk angka dia bisa langsung. Untuk tipe data int, float dan semacamnya itu bisa langsung kayak gini. Jadi ID buku dia akan langsung dikopikan ke dalam buku 1, ID-nya ada 1001. Pun sama dengan yang script di bawahnya, tapi bedanya ini dimasukkan ke buku 2. Buku 2 judulnya apa? Bahasa dan Sastra. Penulisnya siapa? Retno Jaya. Subjeknya kumpulan sastra Indonesia. ID bukunya 2001. Nah, kemudian di sini terdapat printf. Kita akan menampilkan outputnya ya. Jadi kita akan menampilkan buku judul 1, buku judul penulis, subjek, ID bukunya kayak gitu. Untuk menampilkannya, maka kita perlu menggunakan tipe data yang seperti ini. Atau variabel yang kita panggil itu seperti ini. Jadi sama kayak yang kita masukkan ke dalam strcpy kayak gitu. Jadi bukan cuma kamu masukin buku 1. Nanti kalau cuma kamu masukin buku 1, dia masih perlu mendefinisikan tipe data di bawahnya. Jadi subnya apa aja? Oh, ada sub judul, ada sub penulis, subjek, dan ID buku kayak gitu. Nah, nanti silakan ini dicoba. Harusnya outputnya, sebelum masuk ke output kita coba lihat dulu ya ke bagian flowchartnya. Untuk flowchart seperti biasa ada preparation, isinya nanti struct buku 1 dan buku 2. Kemudian langsung ke strcpy, dia merupakan proses. strcpy juga untuk yang buku 2. Dan kemudian diakhiri dengan output. Maka nanti tampilannya harusnya sama seperti yang contoh di modul ya. Untuk contoh di modul, dia memiliki tampilan seperti ini. Judul pemrograman C, Ali Tovan, tutorial pemrograman C, bahasa Indonesia, kumpulan sastra, dan seperti ini. Dan sebagainya. Keluarannya sama? Ya, sama. Jadi buku 1 itu judulnya pemrograman C, penulisnya Ali Tovan, subjeknya tutorial pemrograman C. Buku 2-nya itu ID-nya, buku 1 itu ID-nya 1001. Pun sama kayak yang di bagian bawah, di bagian buku 2, sama persis dengan data yang kita masukkan dari strcpy tadi. Semoga tidak terlalu cepat ya penjelasan saya. Kalau misalnya terlalu cepat bisa diulang kembali agar lebih paham kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian percobaan kelima atau percobaan terakhir. Sebelumnya saya garis bawahi dulu di sini. Sebelum nanti teman-teman mencoba dan merasakan error, nanti silahkan saya garis bawahi dulu. Bagian books ini silahkan diganti dengan buku. Jadi nanti seperti ini ya. Scriptnya yang benar. Khusus yang void ya, yang bagian voidnya nanti di bagian bawah. Untuk modul kelima silahkan daripada nanti teman-teman komplain. Kok tidak bisa digunakan mas seperti itu? Atau ya ini pembenarannya seperti ini. Oke, bentar saya kecilin dulu. Jadi untuk void, bagian void, di dalam modul tertulis books book ya. Ini harusnya ditulis dengan buku-buku. Setelah itu, nggak lupa di bagian buku ID underscore book, dia diganti dengan buku. Jadi ada 3 yang perlu teman-teman ganti ya. Masih ingat? Saya ulangi lagi. Books dan book ini diganti dengan buku dan buku. Kemudian di bagian ini kita ganti buku.id underscore buku. Jadi kalau di sini pakai bahasa Inggris, di sini pakainya bahasa Indonesia ya. Nanti kalau misal teman-teman nekat menggunakan bahasa Inggris, maka teman-teman harus merubah ininya dulu, ini diubah, ini diubah. Jadi itu kan ribet ya. Karena ribet, mending teman-teman langsung ganti 3 ini aja. 1, 2, 3. Semoga tidak ada kesalahan yang sama ya di bagian ini karena sudah saya peringatkan di awal. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sama seperti yang sebelumnya, cuman di sini kita menggunakan fungsi tambahan kayak gitu. Kita langsung aja di bagian sini. Seperti biasa ada definisinya terlebih dahulu. Untuk library ada stdio dan juga string. Kemudian di sini ada struct-nya, ada struct. Di sini ada buku.
Yang mana subnya itu ada judul, penulis, subjek, dan ID buku. Sama seperti yang contoh modul 4 ya. Kemudian ini fungsinya juga sama, dia mendefinisikan bahwa variabel buku dia memiliki struktur di dalamnya yang dibagi menjadi dua, buku 1 dan buku 2. Masing-masing memiliki judul, penulis, subjek, ID underscore buku gitu. Kemudian di sini ada strcpy yang mengkopikan data yang bagian kanan ke kiri, isinya ini. Bagian ini dikopi ke dalam sini ya, kayak gitu. Ini titik ini sebagai subnya kayak gitu. Biar bagian kiri ini, bagian buku .subject ini ada isinya kayak gitu. Jadi isinya pemrograman C, Alitopan, tutorial pemrograman 1001 kayak gitu. Sama dengan yang bawahnya juga. Nanti kita lanjut. Nah, di sini di bagian ini ada pemanggilan fungsinya, ada print book buku yang ini fungsinya nanti untuk memanggil ya. Memanggil keluaran daripada buku 1 dan buku 2 kayak gitu. Perbedaannya dengan yang modul 4, di sini kita menggunakan fungsi. Masih ingat dengan fungsi void? Kalau teman-teman lupa, bisa teman-teman buka di modul kelima. Kemudian lanjut, ini ada perintahnya print book. Di sini di dalamnya ada variabel struct, jangan lupa didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada variabel yang digunakan, variabel utamanya ya. Nah, di sini variabel buku ini dia juga mewakili buku 1 dan buku 2. Jadi kalau misal teman-teman nanti ingin mengganti kata-kata buku 1 ini dengan S atau mungkin A, berarti di sini juga mengikuti. Gitu. Misal di sini bukunya diganti A1, buku 2-nya diganti A2. Oh, berarti yang bagian buku ini diganti A, seperti itu. Pun juga ikut yang bagian bawahnya. Karena mengikuti yang atas, ini juga diganti, ini juga diganti. Kalau misalnya diganti, kayak gitu. Cuma pemisalan, nggak usah bingung ya, santai aja. Kita langsung uji coba. Tapi sebelumnya kita buka diagram alirnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah diajarkan di modul 5 tentang fungsi, modul 4 tentang fungsi. Modul 5 itu tentang pointer ya, mohon maaf. Oke, di sini ada struct buku 1, buku dan buku 1, strcpy dan semacamnya seperti biasa. Ini merupakan sama kayak ini ya. Perbedaannya kita cuma memanggil fungsi aja. Kayak gitu. Silakan nanti dibuat sedemikian rupa. Ini masih ada yang kurang. Mohon maaf. Oke, karena ya nanti teman-teman bisa tambahkan di sinilah. Oke, kita langsung aja masuk ke percobaannya. Hasilnya seperti apa? Oke, hasilnya sama persis ya dengan yang modul 4. Oke, seperti itu. Nanti silahkan teman-teman analisa hasil daripada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4, dan percobaan 5. Itu nggak perlu dianalisa sih, tapi lebih ke penjelasan dari skripnya aja, kayak gitu. Dan juga untuk analisa flowchart-nya. Hasilnya nggak usah dianalisa, tapi cukup ditampilkan aja. Oke, kita langsung masuk ke bagian tugas. Untuk bagian tugas, nanti silahkan teman-teman lakukan yang perintah di bawah ya. Gunakan dua teks berikut ini pada sebuah program, kemudian terapkan fungsi string pada tabel 7.2 terhadap teks berikut. Selamat datang di Teknik Elektro FT UMS, kami sedang belajar pemrograman. Ini silahkan diaplikasikan menggunakan yang 7.2, berarti 7.2 itu dia bagian ini. Struktur. Silakan teman-teman menggunakan yang bagian tabel 7/2 ini menggunakan strcpy, strcat atau semacamnya, silakan divariasikan. Teman-teman bisa pakai referensi yang ini atau variasi yang ini, bebas. Silakan nanti untuk menampilkan karakter yang ada tadi, yang mahasiswa teknik elektro yang selamat datang di Teknik Elektro FT UMS kayak gitu. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah program untuk merekam daftar buku seperti program sebelumnya. Namun daftar bukunya dimasukkan pengguna. Maksimal daftar buku yang direkam adalah 10 buku. Karena ini maksimal 10 buku, berarti itu boleh kurang ya. Tapi jangan cuma 1 atau 2. Kalau bisa bukunya 3 lah, gitu. Gunakan array untuk menyimpan data buku. Jadi, teman-teman silakan gunakan variasi dari modul ini. Bagian percobaan 5 atau percobaan 4. Silakan ditambahkan array di dalamnya dan diganti input manual seperti itu. Sehingga nanti teman-teman bisa mencari atau memasukkan data buku yang seperti ini dan bisa ditampilkan kayak gitu. Silakan nanti untuk dicoba, seperti biasa formatnya masih sama. Untuk deadline akan diumumkan sesuai dengan jar command di grup. Mungkin itu aja mengenai praktikum modul 7 kali ini.
Mohon maaf kalau misalnya terdapat keterlambatan untuk penguploadan dikarenakan ada kendala internal. Oke, mungkin cukup sekian ya mengenai modul 7. Apabila tadi selama saya memberikan contoh atau mungkin memberikan pengajaran terdapat salah, saya mohon maaf. Silakan nanti di cross check ulang dan dikonfirmasi dengan asisten kelasnya untuk misalnya ada kesalahan atau penyampaian yang kurang di video ini, kayak gitu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf juga kalau misalnya terlalu panjang. Saya akhiri sekian. Akhir kata terhormatlah bagi yang berprestasi dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Terima kasih sudah berpartisipasi di dalam praktikum dasar pemrograman tahun ini. Saya mewakili teman-teman asisten yang lain mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.